Jadi istilahnya kalau supaya kita tidak lupa tuh triple S kalau menurut saya. Safety, safety, safety. Jadi kalau kita bicara aturan, ujung-ujungnya safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Muhammad Rifni. Yang sudah ketemu pasti sudah nyaman, dalam artian sudah ketemu, sudah diskusi ya. Oke, hari ini saya perkenalkan lagi bahwa saya akan menyampaikan yang basic saja dulu, yaitu mengenai barang ya, kargo, kiriman kargo. Di mana kargo yang sehari-hari kita tahunya adalah barang yang akan dikirim. Nah, tetapi dalam hal ini kita akan menuju nantinya special cargo. Ya, jadi kalau di kiriman barang sehari-hari yang sekarang sudah marak, ya, kita beli barang sudah sampai ke rumah. Ada juga yang sampai yang besar untuk ekspor dan import, yaitu barang kargo. Nah, untuk internasional mereka menyebut adalah ada yang general cargo dan special cargo. Oke, kita bicara kargo dahulu. Apa sih kargo? Nah, kargo adalah barang tadi yang dikirim atau yang dipindahkan ya dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki. Ya, ada yang memiliki. Nah, kargo ini kan jelas nantinya bisa komersial, bisa individu. Jadi selain nantinya memakai surat muatan, juga membayar. Itu kargo. Nah, hari ini kita refresh lagi, kita ulangi lagi bahwa general cargo adalah barang-barang yang tidak perlu penanganan khusus. Jadi tidak juga ketentuan khusus. Jadi yang istilahnya tahan, baik itu tahan dari cuaca, tahan daripada goncangan, tahan daripada benturan. Nah, itu general cargo ya. Jadi prinsipnya nanti ketentuannya berdasarkan yang umum, baik itu ketentuan pemerintah setempat maupun ketentuan internasional. Nah, yang kedua adalah special cargo. Nah, ini yang menarik ya. Jadi setiap hari kita akan ketemu nih special cargo ini, dimana ternyata dengan zaman modern ini, dengan istilahnya 4.0 ya, kita sudah menikmati atau sudah ketemu dengan masa 4.0. Jadi semuanya sudah fabrikan, sudah ada campuran, ada juga yang barang-barang yang kekinian, elektronik terutama ya. Oke. Nah, hari ini coba kita refresh mengenai yang sering kalau di akademisi itu kan maupun di kiriman barang menyebutnya dangerous good. Ya, dangerous good. Nanti istilahnya kalau memang dalam bahasa Indonesia kan barang berbahaya, tapi kita coba dangerous good ini adalah sudah kosakata ya, dalam artian nanti kalau kita bilang menyebut barang berbahaya nih agak lebar ya. Oke, kita coba dengan dangerous good. Apa sih dangerous good? Ya. Jadi dangerous good kalau menurut ya buku IATA, International Dangerous Good Regulation, bahwa yaitu adalah artikel ya. Jadi artikel maupun zat ya, yang dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan manusia atau makhluk hidup ya, lalu juga mengganggu peralatan di sekitarnya, dan juga mengganggu atau membuat gangguan atau sampai merusak, yaitu adalah angkutan itu sendiri. Nah, itu intinya ya. Jadi ini dalam bahasa saya aja. Kalau di IATA kan dalam bahasa Inggrisnya adalah dangerous good are article and substance. Jadi
di mana dia capable of posing a risk to the health, safety, and property. Jadi intinya adalah ketika zat atau artikel ini ya bisa membuat risiko terhadap kesehatan, lalu juga terhadap keselamatan serta peralatan sekitarnya. Nah, ini intinya dangerous good. Jadi ketika kita membaca ini ya seksama, ya, kita baca aja. Jadi buku ini kalau di kuliahan atau di mata kuliah dangerous good atau di diklat dangerous good, buku setebal ini jangan dihafal ya. Jangan dihafal, baca aja gitu. Yang boleh dihafal katanya apa? Ya Quran, hadis, Injil ya, Alkitab boleh dihafal. Tapi kalau buku ini jangan. Jadi kenapa? Karena nanti dangerous good ini atau tadi special cargo itu adalah aturan ketentuan. Itu yang berlaku. Nah, selain itu nanti baru bagaimana caranya menanganinya. Ya, menanganinya kan berarti dengan aturan ketentuan tadi, barang itu harus dibungkus, ya kan? Barang itu harus diketahui, harus dilaporkan, lalu dikemas. Nah, setelah dikemas diberi label, diberi marking. Nah, ketika barang ini sudah ikuti aturan ketentuan, dia pasti aman. Jadi safety lagi baliknya. Nah, kalau istilah kita di penerbangan, kami di penerbangan atau di angkutan kapal mungkin ya, kapal laut atau di darat adalah safety. Selalu tujuannya safety. Jadi istilahnya kalau supaya kita tidak lupa tuh triple S kalau menurut saya. Safety, safety, safety. Jadi kalau kita bicara aturan, ujung-ujungnya safety. Ketentuan, ujung-ujungnya safety. Ya, jadi jangan berdebat dengan masalah ini boleh atau tidak boleh. Ini bisa atau tidak bisa. Tapi intinya adalah ketika aturan itu dilaksanakan, tujuannya untuk safety. Ya, apalagi ini adalah special cargo, adalah dangerous good. Nah, kalau kita bicara dangerous good, berarti kan di internasional sudah ada ya aturan dari International Civil Aviation Organization. Nah, itu ICAO yang disebutnya. Ya, ICAO. Terus kedua adalah kalau ini aturannya menyangkut barang-barang yang ada radioaktifnya, the International Atomic Energy Agency. Jadi ini semua di PBB nih. Jadi tinggal nanti turunkan ke pemerintahan masing-masing. Nah, terus yang ketiga adalah kalau kita bicara di udara, berarti aturannya adalah IATA, International Air Transport Association. Oke. Nah, dari sini turunlah kepada setiap negara mempunyai kementerian. Kalau di kita kan berarti Kementerian Perhubungan ya. Nah, tapi ada lagi barang yang nanti diangkut dengan kapal laut. Berarti nanti tadi turunannya adalah IMO, International Maritime Organization-nya, turun ke International Maritime Organization Dangerous Good Code. Nah, DG Code ya. Nah, ini nanti di kementerian juga ada lagi ya. Jadi nanti turun lagi. Terus juga untuk darat. Artinya kita bicara darat itu di internasional ada dua, yaitu angkutan kereta api dan angkutan jalan raya. Nah, ini di Indonesia masuk di Direktorat Perhubungan Darat, tapi untuk klasifikasinya sama semuanya. Itu ya, ini yang dasar-dasarnya. Nah, di kementerian kita Perhubungan, khususnya kalau kita bicara udara yang sangat sensitif adalah di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ya, inilah yang disediakan untuk para yang nanti menangani barang-barang berbahaya itu ya setiap pendidikan latihan nantinya akan diuji oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Udara ya. Ini sudah teratur. Nah, dasarnya apa? Kembali lagi dasar buku IATA. Oke. Ya, ini sejarahnya adalah itu tadi bahwa ICAO, IATA, IAEA, dan Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Udara. Oke, dan ini rekomendasinya. Kalau di laut tadi International Maritime Organization.
Nah, selanjutnya setiap tadi kementerian di setiap negara, masing-masing negara pun diturunkan ya kepada otoritas masing-masing nanti. Nah, itu disebut nantinya adalah state variation. Jadi artinya aturan negara. Ya, kementerian sudah mengadop daripada internasional regulasi ini turun ke setiap negara punya ketentuan. Nah, dari setiap negara punya ketentuan turun lagi kepada operator. Ya, di sini kalau di Indonesia kita bicaranya apa? Garuda Indonesia ya. Jadi Garuda Indonesia ini juga sudah mencatatkan ya aturan-aturan di buku yang tebal ini. Nah, inilah sebetulnya ya kalau pengalaman saya kalau menghandle kargo, justru akhirnya yang paling nyaman, paling mudah untuk menghandle DG. Kenapa? Karena aturannya jelas, ketentuannya jelas, lalu penanganannya sudah di training kita, sudah di training, diuji ya, dapat sertifikat kompetensi. Nah, jadi pada ujungnya untuk safety tadi, kalau kita merasa di sini tidak ikuti aturan satu nomor saja, item saja, berarti kita bisa tolak ya. Yang istilah di IATA ini mengatakan bahwa dangerous good ya, never accept. Wah, keren ya. Never accept or refuse. Wah, serem amat ya. Walaupun barangnya barang saudara, mungkin barang orang tua atau mertua ya. Tapi intinya adalah ikuti aturan. Nah, artinya ditolak ini bukan artinya tidak sama sekali. Ya, kalaupun ada yang kurang ya kita lengkapi dulu. Nah, ini ketentuan. Jadi sudah turun ke kementerian di setiap negara, turun kepada aturan pemerintah. Ya, di kita masuk di undang-undang perhubungannya, lalu masuk ke Direktorat Perhubungan Udaranya masuk ya, sampai ke diklatnya turun. Ya. Nah, operator juga punya nantinya. Nah, kita ambil Garuda Indonesia di sini. Nah, Garuda Indonesia menyatakan bahwa untuk barang yang akan diterima, yang di buku ini menyatakan bahwa itu dangerous good, selama dia ikuti aturan akan bisa diangkut oleh Garuda. Itu. Jadi prinsipnya dangerous good bisa ya, bisa diangkut ya. Selama setiap tadi aturan pemerintah maupun operatornya bisa diterima dengan catatan ada di buku ini semua. Nah, selanjutnya adalah bahwa kita bicara tanggung jawab, artinya keharusan ya. Jadi kita bicara tadi kargo itu sendiri sampai ke spesial. Sebetulnya kewajibannya apa sih? Siapa yang wajib terdahulu dalam hal tadi kita bicara kiriman barang atau kargo? Nah, yang wajibnya adalah jelas shipper atau pengirim atau yang punya barang. Itulah wajibnya kan? Karena tadi kan barang mau dipindahkan, mau dikirim. Nah, di buku ini dikatakan bahwa kewajiban daripada si pengirim barang ini, kalau di buku ini adalah ada 5 item atau 5 poin. Ya, tidak berurut ya. Yang penting adalah jelas dibungkus, dikemas. Ya, di-pack istilahnya. Harus dibungkus, namanya juga barang kiriman. Jadi kita nggak bisa ngirim, saya mau ngirim ini aja, nggak bisa. Jadi harus dibungkus. Nah, dibungkus pun ya sesuai dengan kekuatan daripada penahan barang ini. Nah, nanti ada lagi ya istilah packing tadi ya. Jadi pertama ya si yang punya barang dia paham. Artinya kalau cairan di dalam botol, botolnya botol gelas namanya. Nah, si yang punya barang paham nih. Ini cairannya cairan apa dulu? Kalau hanya air putih aja ya mungkin gelas yang plastik saja, mungkin setelah itu dijaga, di wrapping istilahnya, baru masuk box. Ya, contoh kita beli air mineral ya. Itu namanya. Tapi kalau sudah tadi artikel atau material yang tadinya akan mengakibatkan bahaya, ya,
lebih kepada kita sebut adalah kimia, bahan kimia berarti. Nah, lihat dulu botolnya tadi apa, jenisnya apa ya. Apakah plastik, apakah gelas, apakah seng. Nah, di buku ada. Jadi semua ada ya. Kembali lagi jangan dihafal. Saya juga nggak hafal. Tetap kita lihat nanti. Nah, itu yang pertama adalah kemasan. Nah, yang kedua adalah dokumentasi. Artinya dokumentasi itu pertama harus lapor bahwa ini DG ya. Jadi identifikasi ya dengan dokumentasi. Jadi sudah 3 tuh. Nah, yang keempat adalah ketika kita sudah tahu tadi identifikasi, lalu juga dokumentasi, yaitu adalah klasifikasinya, kelasnya. Wah, saya nggak paham Pak. Ya udah, memang harus masuk kelas training ya. Jadi kalau kembali lagi ke tadi aturan ketentuan, si pengirim yang sering mengirim barang dangerous good-nya ya, dan nanti dia serahkan kepada agen, nah, wajib ikut training gitu ya. Jadi nanti ini wajib akhirnya. Nah, walaupun mungkin trainingnya hanya 2-3 hari, yang sekarang kita ketemu adalah awareness, pengetahuan saja ya, itu perlu dulu. Nah, kalau sampai dia bisa menyerahkan kepada pengangkut, nah itu punya license, punya sertifikat. Ini ya, itu nanti yang tadi bahwa kita harus tahu semuanya. Nah, kalau sudah identifikasi, klasifikasi, dokumentasi, dan dikemas, nah terakhir apa? Apakah kemasan ini bisa berangkat? Belum. Yaitu harus ada namanya marking. Artinya adalah tanda-tanda. Dan labeling. Berarti ada labelnya. Nah, inilah yang wajib ya dari pengirim. Jadi kalau hanya polos saja ya tadi. Awalnya apa? Never accept. Udah nggak terima. Or refuse kalau dia bapaknya, Pak ini tetap saya ya nggak bisa, ditolak dah. Wah, keras sekali. Ya, ujungnya apa sih? Safety kembali lagi. Safety kembali lagi. Nah, dari 5 tadi inilah kembali lagi, kalau memang dia menghususkan yang setiap saat menerima dangerous good, lalu dangerous good ini bukan saja hanya sampel atau contoh, tetapi adalah menjadi barang komersial, maka wajib ikut training, gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya di masyarakat kita, ya baik itu masyarakat agen kargo atau pengangkutan, perlu lagi sosialisasi, perlu di refresh. Nah, bagi yang tadi sudah punya kompetensi pun tidak seumur hidup ya, tetap seperti saya juga tetap mengikuti lagi ya, mengikuti lagi refresh, namanya refresh training ya, recurrent lagi gitu kan, recurrent lagi. Nah, IATA memberikan patokan paling lambat 24 bulan setelah kita menerima kelulusan tadi ya, kompetensi. Nah, mungkin ada satu negara ya yang mungkin setiap saat dia selalu ada dangerous good. Nah, petugas yang setiap saat juga menghandle itu malah recurrent-nya 12 bulan. Wah, ketat sekali ya, ketat. Karena supaya bahwa dalam penanganan dangerous good ini bukan menghafal kan tadi ya. Artinya langsung aja, oh ini barangnya, cek di buku, betul gitu ya. Jadi tidak bisa katanya, tidak bisa juga biasanya, oh kemarin, nggak bisa. Jadi langsung fakta, lihat buku. Dan buku ini IATA setiap tahun selalu revisi. Nah, ini ya alhamdulillah saya dapat dari rekan yang tahun 2021, alhamdulillah ya. Jadi selalu setiap tahun diperbarui. Nah, kalaupun tidak dapat, ya ini antar teman gitu ya, minta PDF-nya. Yang penting selalu kita pegang buku yang terkini. Nah, alhamdulillah juga saya dengan sahabat saya
Pak Win Rizaldi juga membuat juga ini dalam bahasa Indonesia. Ya, ini bukan terjemahan ya. Jadi adalah awalnya saya buat ini pedoman atau tuntunan penanganan barang berbahaya. Jadi dari buku yang setebal ini saya ambil ya, saya summary-kan, saya padatkan dalam hal penanganannya. Kalau ini kan aturannya. Oke. Lanjut tadi, ketika shipper tadi wajib ya, lalu dia bertanggung jawab. Nah, bagaimana operator? Jadi kalau operator kewajibannya adalah tadi 5 ya. Kalau operator, kalau di buku ini ada 9 item, banyak sekali. Ternyata bukan masalah banyaknya, tapi ketika barang tadi sudah ikut aturan, ketentuan masuk, berarti dia accept, menerima. Nah, kenapa menerima, Pak? Karena sudah dilihat di buku dan sudah di checklist. Nah, kalau sudah menerima ini, tanda tangan, ya, kalau dalam internasional, ready to uplift, gitu ya, atau accepted, dah, yang punya barang boleh pulang, istilahnya. Kalau nggak sebelumnya ya tunggu aja dulu, selama dia checklist, selama dia cek semuanya. Aturannya, nah jangan juga nanti protes ya. Sebaiknya, kata IATA, barang yang akan dikirim oleh operator dan menyerahkannya itu 24 jam sebelum berangkat. Tapi nggak apa-apa, kita di masyarakat biasanya last minute check-in gitu ya. Tapi janganlah. Artinya, kalaupun terburu-buru atau mendadak, ya pastikan dulu semua dokumentasinya lengkap. Kan sekarang udah zaman teknologi ya. Jadi kita sudah kirim dulu dokumentasinya ke penerbangan. Kita kirim dulu adalah data-data yang lengkap. Semuanya berita itu kita kirim. Nah, sambil kita menyiapkan barang tersebut dikemas. Nah, sebetulnya ada aturan di penerbangan itu 4 jam paling mepet. Barang itu sudah harus diterima 4 jam sebelum berangkat, sebelum schedule penerbangan. Nah, ini udah ketentuan. Tapi IATA sudah memberikan juga catatan kalau bisa 24 jam sebelumnya. Jadi kalau sekarang hari ini jam berapa nih? Anggaplah sini jam 2 ya. Sekarang jam 2, sorry. Saya nggak pas. Jam 2 berarti yang paling bagus adalah schedule besok yang jam 2. Nah, hari ini kita siapkan. Itu paling bagus. Artinya kalau ada yang kekurangan atau ada yang tidak bisa diterima, ini kita masih perbaiki menjelang keberangkatan. Jadi barang sudah disampaikan sana, diendapkan dahulu, dicek semuanya. Itu acceptance. Nah, kalau sudah acceptance, berarti si pihak penerbangan itu sudah bertanggung jawab. Tadi kan yang punya barang udah pulang, yaitu penempatan di rak-nya, di storage, special, dangerous good. Ya. Kalau di bandara itu, di laut juga ada kontainer untuk dangerous good. Ya. Nah, setelah itu disusun, di loading. Ya. Di loading itu ditempatkan lagi, apakah nanti di pesawat itu dimasukkan di kontainer kecil, ataukah hanya nanti di tempat kompartemen pesawat, itu disiapkan lagi. Dan selama tadi diterima oleh penerbangan tadi pun diinspeksi, ya, dicek lagi sebelum menuju ke pesawat. Lalu juga kalau ada, kan sekarang karena setiap saat ada yang terbaru dalam era 2019, 20, 21 ini adalah di dunia angkutan barang dangerous good-nya adalah lithium baterai. Kenapa? Setiap orang sekarang ini tidak terhindar dengan memakai lithium baterai ya. Nah, contoh ini saja ada lithium baterainya. Terus juga laptop kita ada lithium baterai, handphone kita lithium baterai. Nah, disinilah provision of information itu selalu disampaikan oleh tadi operator. Lanjut juga dalam penanganan tadi, ini masih belum kan, makanya 24 jam ya. Kalau ada insiden atau sesuatu yang kurang, sedangkan
harus ditangani, yaitu disebut emergency response. Nah, ini pihak operator itu terus ya, tidak hanya naruh saja barangnya. Nah, kalaupun ada insiden, ada accident, harus di-report, lapor. Nah, ini kalau di pengangkutan di penerbangan, mau atau tidak, ada atau tidaknya insiden accident itu selalu report atau lapor. Pamannya hari ini clear, ya tulis saja. Lapor esok, hari ini clear, jam 2 tidak ada masalah, pesawat berangkat, oke. Tetap dilaporkan. Nah, hal-hal yang terjadi tadi harus dicatat atau disimpan. Dan terakhir training. Nah, inilah. Jadi tadi kalau hanya yang punya barang mengirim, dia tahu semuanya, selesai. Terus ini tanggung jawabnya operator, ada trainingnya. Nah, kenapa? Baik training di internal mereka, jadi petugas yang menerima tadi harus di training, juga kalau operator ini punya agen. Nah, ini juga dia tanggung jawab mentraining agen mereka atau airline tadi yang setiap saat mengirim. Di training juga, jadi supaya satu bahasa, istilahnya satu kata. Ya, jadi DG ini dangerous good atau tadi special cargo dan dangerous good ini jangan ada katanya dia, katanya Bapak ini, katanya Bapak Arif nih, enggak. Jangan kata saya gitu ya. Oke. Lanjut adalah, nah ini yang istilahnya dasar tadi ya. Jadi yang setiap hari kita pahami nantinya adalah ada barang-barang yang disebut oleh IATA ini adalah hidden dangerous good. Jadi ada dangerous good itu sendiri dan ada hidden. Waduh. Artinya jangan sampai bahasa Indonesia disembunyikan, jangan ya. Hidden itu artinya adalah tersembunyi, bukan disembunyikan. Jangan sampai salah nyebut. Tersembunyi itu adalah contoh seperti ini. Ya, mouse ini ada hidden dangerous good-nya, yaitu apa? Baterai. Ya. Jadi ini baterai. Nah, sekarang ini sudah spesifik. Ini disebut metal baterai. Ya. Ini metal baterai. Nah, tapi kalau yang di handphone yang sekarang sudah tertanam, artinya jarang kita lepas, laptop atau gimana, itu lithium baterai. Apa bedanya? Metal sama lithium. Oke, sekilas mungkin para pemirsa juga ada yang sudah paham ya. Kalau metal baterai itu tidak bisa di-charge, artinya dia sudah terukur daya elektriknya itu sampai sebatas apa ya. Setelah itu buang. Tapi kalau yang lithium baterai itu bisa di-charge, jadi bisa tersimpan daya elektriknya ya. Oke. Nah, itu contohnya adalah ketika salah satu hidden. Nah, ternyata di buku ini nih kalau tidak, ya saya nggak boleh hafal. Ya udah, langsung aja. Saya pernah membaca di buku ini adalah ada 50 hidden. Ya, mudah-mudahan saya salah. Oke. Jadi hidden dangerous good ini ternyata ada di lingkungan kita. Ya, ada lingkungan kita itu. Jadi yang disebut hidden itu barang, baik itu barang yang consumer commodity atau yang kita pakai hari-hari, atau barang peralatan, atau barang-barang spare part atau segala macam. Di dalamnya tadi ada zat, ada artikel yang berbahaya. Itu yang disebut hidden. Ya. Sekilas saja saya bacakan hidden ini. Contoh ya. Di sini kita bilangnya pistol. Wah, dari awal nih serem kan pistol. Nah, hiddennya di mana? Hiddennya di peluru. Wah, dangerous good Pak. Dangerous good yang mana? Kalau dia resmi ya, petugas aparat membawa senjata tadi pistol atau senjata laras pendek juga dengan peluru, ya lapor terbang bersama yang punya, yaitu adalah hidden saja.
dianggap security item. Tetapi kalau nanti tersendiri ngirim peluru saja masuk ke kargo, itu dangerous good.